Selamat malam, perkenalkan nama saya Iwan Surya JJ, peserta Latsar Mahkamah Agung tahun 2022 bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Makassar. Hari ini saya akan mempresentasikan resume mengenai harmoni dan loyal yang merupakan bagian dari core value ASN berakhlak. Yang pertama adalah pengertian dasar harmoni. Dalam kamus Merriam-Webster harmonious diartikan sebagai having a pleasing mixture of notes, atau diindonesiakan keselarasan nada yang memberikan rasa nyaman. Jika dilihat dari bentuk perbuatan, maka harmoni dapat diartikan sebagai keselarasan tindakan yang menghasilkan rasa nyaman. Dalam harmoni terdapat panduan perilaku untuk menunjukkan bagaimana suatu kegiatan atau sikap itu adalah harmoni. Yang pertama adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif, yang kedua adalah suka menolong orang lain, dan yang ketiga adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Yang pertama harus dimiliki oleh ASN karena pelayanan tidak mengenal suku, agama, dan ras, dan selalu bermodalkan gotong royong untuk bekerja bersama-sama. Yang kedua adalah gotong royong menjadi modal harmonis, bersama-sama membangun kinerja bangsa yang hebat. Ada dua tujuan nasionalisme yang mau disasar dari semangat gotong royong, yaitu ke dalam dan keluar. Tujuan nasionalisme ke dalam yaitu bahwa kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, dan agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang sebagai hal negatif dan menjadi ancaman yang bisa saling menegasikan. Lalu tujuan nasionalisme keluar yaitu bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Kemudian selanjutnya adalah peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis. Terdapat 5 peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, PNS harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Yang keempat, PNS juga harus memiliki sikap suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan yang kelima, PNS harus bisa menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Kemudian kita akan membahas mengenai loyal. Dalam pengertiannya, dalam kamus Oxford Dictionary, kata loyal didefinisikan sebagai giving or showing firm and constant support or allegiance to a person or institution, yang artinya tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Yang kedua, kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri. Dalam tindakan loyal terdapat panduan perilakunya, yaitu yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin instansi dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Aktualisasi perilaku loyal dapat tercermin dalam 5 bentuk perilaku, yaitu pertama, komitmen yang bermakna perjanjian untuk melakukan sesuatu atau hubungan ketertarikan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Yang kedua, dedikasi yang bermakna pengorbanan tenaga pikiran dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Yang ketiga, kontribusi yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai tujuan lebih baik dan efisien. Yang keempat, nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Dan yang terakhir, pengabdian yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, atau tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Untuk menciptakan dan membangun rasa setia pegawai terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan. Yang pertama adalah membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan rohani. Ini bisa dilakukan dengan menawarkan pengalaman dan pendekatan emosional dalam pekerjaan.
Yang keempat adalah memberikan kesempatan peningkatan karir. Ini dapat membuat pegawai merasa mendapatkan keadilan dalam pembagian tugas atau memiliki semangat baru karena pekerjaan yang lakukan tidak monoton. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala.